Selamat datang di Perantara, program persembahan kantor berita Antara yang menjadi perantara Anda dengan cerita sebenarnya. Bersama saya, Muhammad Harel. Agenda World Economic Forum atau WEF yang berlangsung di Davos, Swiss menghasilkan keputusan penting bagi dunia politik dan keamanan dunia. Di mana pada agenda tersebut, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengesahkan pembentukan Dewan Keamanan Gaza, sebuah organisasi yang bertujuan spesifik membangun kembali Gaza, baik dari sisi pemerintahan, ekonomi, dan sosial, usai dihancurkan Israel selama hampir 3 tahun. Dan dalam kesempatan tersebut pula, Trump mengajak Presiden Prabowo Subianto untuk ikut bergabung dalam jajaran Dewan Perdamaian Gaza, yang mana langsung disetujui oleh kepala negara. Lalu sebenarnya, apakah Dewan Perdamaian ini? Dan bagaimana organisasi ini bekerja dalam menjalankan tujuannya untuk rekonstruksi di Gaza? Dewan Perdamaian Gaza merupakan badan internasional yang diketuai oleh Trump dan dibentuk untuk mengawasi gencatan senjata antara Israel dan Hamas yang diteken pada Oktober 2025. Badan ini akan mengawasi pemerintah teknokrat transisi Palestina di jalur Gaza yang disebut Komite Nasional untuk Administrasi Gaza atau NCAG dan dipimpin oleh ex-pejabat otoritas Palestina Ali Shad. Dewan Perdamaian atau Board of Peace juga akan melucuti senjata Hamas dan mengerahkan pasukan stabilisasi internasional atau ISF untuk melatih pasukan polisi Palestina yang baru. Pembentukan dewan lebih dulu diumumkan pada awal Januari 2026. Nah, baru di Davos, Trump secara terbuka mengajak sejumlah negara-negara untuk bergabung dan membawa transformasi yang lebih baik untuk Gaza. Totalnya, ada lebih dari 60 negara yang dikirimi surat oleh Trump untuk terlibat memantau kinerja Komite Nasional untuk Administrasi Gaza. Dewan Perdamaian bertugas mendukung administrasi, rekonstruksi, hingga pemulihan ekonomi Gaza, sebagaimana 20 poin rencana perdamaian Trump yang disodorkan saat gencatan senjata pada Oktober tahun lalu. Secara struktural, Dewan Perdamaian diketuai oleh Trump, dengan ex-Perdana Menteri Inggris Tony Blair sebagai salah satu anggotanya. Kemudian, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio, utusan khusus Trump untuk Timur Tengah Steve Witkoff, dan menantu Trump Jared Kushner juga menjadi anggota badan pengawas tersebut. Menurut penjelasan Gedung Putih, terdapat 3 struktur utama dalam Dewan Perdamaian. Pertama, Dewan Utama yang diketuai oleh Trump. Kedua, Komite Palestina yang berisi para teknokrat untuk mengelola wilayah konflik. Dan ketiga, Dewan Eksekutif yang dirancang memiliki peran bersifat penasihat. Namun, bagi negara yang berminat menjadi anggota tetap Dewan Perdamaian, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni wajib membayar iuran minimal 1 miliar dolar Amerika. Atau jika dikonversi ke kurs Indonesia, maka bilangannya mencapai sekitar 16,9 triliun rupiah loh pemirsa. Uang sebanyak itu akan digunakan untuk apa sih? Nantinya, uang tersebut akan digunakan untuk melaksanakan mandat Dewan Perdamaian dalam pembangunan kembali Gaza pasca genosida Israel.
hingga Jumat 23 Januari, tercatat ada 16 negara yang menyatakan keikutsertaannya sebagai bagian dari Dewan Perdamaian Gaza, termasuk Indonesia ya pemirsa. Ke-15 negara lainnya ialah Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Yordania, Pakistan, Turki, Mesir, Bahrain, Maroko, Israel, Belarusia, Kanada, Hungaria, Argentina, Kazakhstan, serta Uzbekistan. Namun selain persetujuan, ada juga penolakan yang datang dari negara-negara besar seperti Perancis, Norwegia, Swedia, Cina, Rusia, Ukraina, dan India. Bagi Indonesia, keikutsertaannya dalam Dewan Perdamaian Gaza adalah upaya untuk turut membantu meringankan penderitaan warga Gaza yang babak belur ditindas oleh Israel. Kendati Indonesia harus berbagi satu meja diplomasi dengan Israel, namun Presiden Prabowo meyakini bahwa Dewan Perdamaian Gaza menjadi media yang ampuh dalam menyuarakan kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Namun sejauh ini, Indonesia baru memutuskan untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian Gaza dan belum menentukan sikapnya untuk menaikkan levelnya sebagai anggota tetap. Mengingat butuh dana hampir 17 triliun join nih pemirsa, yang mana tentu bukan uangnya sedikit. Ini kesempatan bersejarah. Ini benar-benar peluang untuk mencapai perdamaian di Gaza. Yang jelas penderitaan rakyat Gaza sudah berkurang, sangat berkurang, ya, sangat berkurang. Bantuan-bantuan kemanusiaan begitu deras, begitu besar sudah masuk. Saya sangat berharap dan Indonesia siap ikut serta. Pemirsa, itu dia perantara untuk episode kali ini. Anda bisa menyaksikan tayangan ini di saluran UCTV, kanal YouTube Antara TV Indonesia, dan antaranews.com. Terima kasih telah menyaksikan. Saya Muhammad Harel, pamit undur diri. Sampai jumpa.